selanjutnya juga secara khusus dan istimewa, ucapan terima kasih, apresiasi yang tinggi saya ingin sampaikan kepada segenap keluarga besar Markas Syariat, itu semua para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat Mega Mendung Bogor ini, baik dewan gurunya maupun para pegawai yang lainnya, begitu juga para santri dan para wali santrinya. Nah, walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi semua kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren ini berjalan dengan sangat bagus, sangat baik, bahkan lebih baik pada saat saya berada di sini. Jadi artinya terus setiap bulan ada kemajuan, ada peningkatan dari semua sisi. Baik itu dari segi kurikulumnya, kemudian dari segi kegiatannya, dari segi kedisiplinan ketertibannya. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan secara istimewa penghargaan ini saya sampaikan kepada putri-putri dan putra-putra saya tercinta. Putri-putri saya yang terus bekerja keras bersama suami-suami mereka untuk menjaga pondok pesantren ini, mengelola pondok pesantren ini. Baik putri saya yang pertama Syarifah Rufaidah bin Syihab, saudara bersama suaminya Habib Arwi bin Smith. Begitu juga Syarifah Humairah Syihab bersama suaminya Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, dan juga Syarifah Zulfa Syihab bersama suaminya yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan insya Allah satu lagi putri saya baru pulang dari Jamiatul Ahqaf, baru lulus, dan insya Allah besok akan kami nikahkan, itu dengan Sayyid Irfan Al-Idrus. Dan mudah-mudahan juga ke depan saya punya putri ini dengan calon suaminya nanti juga bisa berkhidmah di Markas Syariat, bagaimana terus meningkatkan mutu kualitas daripada pondok pesantren ini, insya Allah. Maka itu doakan agar anak-anak saya, putri-putri saya maupun para menantu dan semua cucu yang ada, semoga senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini yang paling istimewa untuk saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para habaib, para ulama, para kiai yang saya tahu betul, walaupun saya ada di kota suci Mekah, tapi mereka tidak pernah putus terus mendoakan saya di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren. Saking banyaknya tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, jadi luar biasa. Bahkan saudara, kalau tanpa doa-doa tersebut mungkin saya sudah tumbang dalam perjuangan. Kalau tanpa doa-doa tersebut mungkin saya sudah sampai titik jenuh atau mungkin putus asa dalam perjuangan saudara, karena begitu dahsyat dan hebatnya segala tantangan yang kita hadapi. Tapi berkat doa para ulama, para habaib, para santri di masjid, di pondok pesantren, di mana-mana saya sampai itu semua beritanya saudara. Nah, doa-doa tersebut membangkitkan semangat. Doa-doa tersebut menghidupkan kembali semangat yang mulai padam saudara. Doa-doa tersebut memberikan semangat baru. Doa-doa tersebut menjadi motivasi sehingga kita tidak terjerumus dalam keputusasaan atau kejenuhan di dalam perjuangan, sehingga kita tetap bisa tegar menghadapi segala tantangan. Dan untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji ya ikhwan di berbagai tempat yang terus-menerus telah mendoakan. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan hari ini juga saudara, termasuk pada saat saya pertama tiba, kami nggak pernah sangka kalau tiba disambut oleh umat sedemikian rupa. Saya nggak pernah sangka. Paling-paling kita pikir yang akan menyambut kawan-kawan dari DPP FPI, kemudian para guru dan santri dari Markas Syariat atau kawan-kawan dekat ya ikhwan.
kami tidak pernah menyangka keluar dari pesawat di pintu pesawat itu penjemputan sudah luar biasa. Bukan di luar bandara, di pintu pesawat itu jalan sudah susah ya ikhwan. Jadi semua pegawai-pegawai di bandara sana, baik imigrasinya, duananya, saudara angkasa puranya, security-nya, maintenance-nya, saudara teknisinya, saudara para pilotnya, pramugaranya, pramugarinya, semua saudara rame-rame menyambut kedatangan kita dan mengantar ke pintu gerbang. Jadi ini semua adalah minhah ilahiyah. Nah, tapi begitu sampai di pintu gerbang, lautan manusia luar biasa, dan ini tidak mungkin terjadi saudara begitu saja. Ya, ini karunia Allah, ini anugerah Allah, tapi ini semua terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi karena adanya motivasi, adanya dorongan, adanya konsolidasi, adanya koordinasi, adanya persatuan dan kesatuan antar pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, ormas-ormas Islam, termasuk majelis-majelis taklim, saudara. Anda bisa saksikan dengan mata Anda sendiri saat ini, hari ini sebelum Jumat tadi, saya sampai di Gadok jam 8:30, saudara. Sampai di sini pas azan Jumat. Kok bisa begitu lama? Itu umat semua turun ke jalan. Loh kok bisa begitu banyak yang turun? Karena hampir semua majelis-majelis taklim, saudara, yang dipimpin oleh para kiai, para jangan, para habaib, saudara, semua mengerahkan santri dan jamaahnya ke jalan, saudara. Sallu ala Nabi. Saya sangat terharu, saudara, dan semoga persatuan ini bisa kita jaga. Persatuan ini terus bisa kita tingkatkan, saudara. Karena persatuan semacam itulah yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjamaah, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu ada bersama jamaah, saudara. Jadi pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah itu ada pada persatuan, saudara. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tanpa pertolongan Allah kita lemah, nggak ada artinya ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, semiskin apapun kita punya harta benda, saudara, serendah apapun jabatan kita, saudara, tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, maka semua akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat yang gak ada mampu untuk menandinginya, saudara. Artinya kuncinya di mana? Kuncinya di pertolongan Allah. Kalau ada pertolongan Allah, nggak usah khawatir ya, Pak. Mau musuh sekuat apapun nggak bakal mampu untuk melumbangkan kita ya, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa ya, Pak. Kita belajar dari tahun 2017, semua kekuatan di negara ini, saudara. Dari mulai presidennya, para menterinya, tentaranya, polisinya, partai politiknya, pengusahanya, konglomeratnya, semua bersatu untuk memenangkan para kafir agar menjadi pemimpin di Jakarta, saudara. Enggak, kita umat Islam nggak punya kekuatan apa-apa saat itu ya. Kita nggak punya duit, nggak punya jabatan, nggak punya partai yang kuat, saudara, nggak punya banyak kursi di DPR, saudara. Kita nggak punya konglomerat yang memodali perjuangan kita. Enggak ada. Yang kita punya apa, saudara? Yang kita punya anugerah Allah, yaitu umat bersatu. Itu aja modal kita, saudara. Tapi dalam persatuan kita semua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Semua kekuatan yang mendukung, saudara, si penista agama tadi untuk menjadi pemimpin di Jakarta tumbang, saudara. Saya tanya, pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Kenapa Allah tolong kita? Karena kita bersatu, ya Allah.
Lalu kalau ada pertanyaan, lalu kenapa belakangan ini banyak perjuangan kita kandas? Berjuang ini kandas, berjuang itu kandas. Mungkin persatuan kita mulai luntur, saudara. Nah, maka itu kepulangan saya ini, saudara, saya ingin mengajak kembali para habaib, para ulama, para kiai semua, yuk kita rajut kembali ukhuwah kita, persatuan kita. Nah, supaya apa? Supaya dapat keberkahan dari Allah, dapat tolong Allah, sehingga mereka-mereka yang sekarang ini merasa paling berkuasa, paling kaya, paling hebat, paling kuat, saudara, nggak bakal pernah mampu untuk menumbangkan, membinasakan kita, saudara. Begitu sebenarnya semua siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Baik, kita bersama-sama gantian sekali lagi kepada para habaib dan para kiai khususnya yang ada di Bogor dan sekitarnya. Ini hampir semua majelis turun. Di sini ada majelisnya Habib Mahdi bin Hamzah, ada majelisnya Habib Nabil, ada majelisnya Habib Bagir, ada majelisnya siapa lagi Mahdi? Banyak di sini, Habib Umar. Ini kalau saya mau sebutkan satu persatu banyak betul. Belum lagi majelisnya para ajengan, para kiai, semua mengerahkan umat luar biasa, saudara. Dan kita doakan agar para habaib, majelis-majelisnya tersebut semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para habaib, para ajangan, para kiainya dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah supaya datangnya bulan Maulid ini, saudara, di mana-mana mulai digelar Maulid yang luar biasa, banyak membaca selawat, insya Allah wabah corona akan segera hilang, saudara. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa wa dafa corona. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa warfa wabah corona. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa wadfa wabah corona. Allahumma farja ila farjuk wa lutfa ila lutfuk wa farri anna kulla hammin wa ghammin wa karbin warfa anna hadhihi al-mihnata wal baliyah wantaha biyadikal gawiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin.